Soal yang nomor 1, kita baca dulu soalnya ya. Di sini diketahui sebuah bak penampungan air berbentuk kubus mempunyai panjang rusuk 95 cm. Yang ditanya itu berapa volume dari bak penampungan tersebut ya. Nah, caranya itu tinggal kita masukin ke dalam rumus yang udah dipelajari di sekolahnya masing-masing ya. Nah, untuk volume kubus itu rumusnya adalah bisa S pangkat 3, sisi pangkat 3, bisa juga pakai R pangkat 3. R itu artinya rusuk ya. Jadi tergantung apa yang diberikan oleh gurunya di sekolah. Nah, kalau kakak pakainya R karena di sini kan di soal itu juga diketahuinya panjang rusuk. Jadi biar gampang gitu ya masukinnya. Nah, diketahui panjang rusuknya 95 cm, udah kita tinggal tulis aja 95 pangkat 3. Nah, 95 pangkat 3 itu kan artinya 95 kali 95 kali 95. Nah, ini tinggal dikaliin aja. 95 kaliin dulu sama 95. Kemudian hasilnya nanti kalikan lagi dengan 95. Nanti ketemu hasilnya itu adalah 857.375 ya. Nah, terus untuk satuannya apa? Sentimeter kubik sesuai yang diminta oleh soalnya ya. Oke, lanjut yang nomor 2. Luas salah satu sisi kubus itu 36 cm kubik ya. 36 cm persegi ya. Tentukan volume kubus tersebut. Nah, jadi itu kan 36 cm persegi ya. 36 cm persegi pangkat 2 itu artinya yang diketahui adalah luas salah satu sisi kubus katanya. Kubus itu kan bentuknya seperti ini ya. Kalau kita gambar itu bentuknya kan kayak gini. Nah, kubus itu permukaannya itu adalah persegi. Kita tahu kalau persegi itu rumus untuk luasnya adalah sisi kuadrat atau rusuk kuadrat gitu ya. Kalau dia bentuknya berbentuk kubus berarti kan ini rusuk, ini rusuk, ini rusuk, semuanya rusuk ya. Nah, kalau satu permukaan aja nih, misal yang bagian depan ini itu luasnya 36, berarti kita bisa cari panjang salah satu rusuknya aja dengan cara. Nah, ini caranya itu untuk mencari panjang rusuk pada kubus. Kalau misalnya diketahui luas salah satu sisi kubus, berarti akar dari luas sisi ya. Nah, berarti kan itu diketahui 36. Berarti langsung aja kita cari akar dari 36. Nah, ketemulah 6 ya, 6 cm. Kemudian, yang ditanyakan tentukan volume dari kubus tersebut. Nah, masukin ke dalam rumus volume kubus kayak yang tadi ya. R pangkat 3. Nah, R-nya udah ketemu kan? 6. Berarti 6 pangkat 3. Nah, 6 pangkat 3 itu kan 6 kali 6 kali 6 ya. Langsung aja kita bikin jawabannya adalah 216 cm kubik. Nah, itu untuk jawaban yang nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3 ya. Nomor 3 itu di soalnya katanya Edo mempunyai akuarium berbentuk kubus dengan panjang rusuknya adalah 120 cm. Jika Edo hanya ingin mengisi setengahnya aja, jadi dia pengen ngisi air ke dalam akuarium itu setengahnya aja, berapakah volume air yang harus dimasukkan ke dalamnya ya? Nah, berarti kita kan cari volumenya dulu. Kemudian karena dia hanya ingin mengisi setengahnya aja, berarti nanti kita bagi 2 volumenya itu ya. Caranya gini ya. Volume air itu sama dengan volume dibagi 2 ya. Jadi volume dari si kubusnya ya, volume kubus nanti langsung aja kita bagi 2 gitu. Nah, di sini kan udah diketahui kalau panjang rusuknya itu adalah 120. Berarti tadi kan rumus dari volume kubus itu R pangkat 3 ya. Berarti karena R-nya 120, berarti 120 pangkat 3 terus dibagi 2. Nah, nanti ini ketemu hasilnya itu adalah 864.000.
Nah, 684.000 ini sentimeter kubik ya, karena di sini yang ditanya itu volume air. Kita ubah dulu ke dalam bentuk liter. Caranya dengan coret aja nolnya 3 ya. Jadi kalau dari sentimeter kubik ke liter itu dibagi 1000. Jadi berarti dapatnya 864 liter gitu ya. Nah, itu jawaban buat yang nomor 3. Terus kita lanjut yang nomor 4. Nomor 4 itu diketahui si Ali itu mau membuat kerangka sebuah kubus. Panjang kerangka kubus total itu adalah 120 ya. Nah, pahami dulu soalnya. Jadi di sini kerangka kubus total 120. Berapa volume kubus yang Ali buat? Kalau kita mau cari volume, berarti kita kan butuh untuk mencari rusuk ya. Jadi kalau kita mau cari volume kubus itu berarti rumusnya kan R pangkat 3. Nah, di soal itu nggak diketahui panjang rusuknya berapa. Yang diketahui itu total dari kerangkanya. Nah, kerangka kubus itu ada berapa? Kubus itu gambarnya kan gini ya. Kubus. Nah, kan gambarnya ini. Oke. Nah, gini ya. Nah, ini rusuknya itu kan yang biru-biru ini, garis yang biru ini namanya rusuk. Dan itu totalnya semua ada berapa? Kalau rusuk dari kubus itu ada 12 ya. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi panjangnya itu sama semua, ada 12. Nah, karena panjangnya semuanya itu sama, berarti karena total rusuk total dari panjang kerangka itu sama dengan rusuk ya, ini semua kerangka. Jadi gabungan dari rusuk-rusuk yang biru ini itu semua adalah kalau kita gabungkan itu menjadi kerangka kubus ya. Nah, totalnya semua 120. Kemudian karena dia itu ada 12, jadi berarti rusuknya 120 dibagi dengan, nah jadi dicari dulu ini. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, kita cari dulu rusuknya ya. Jadi rusuk itu sama dengan total dari kerangka kubus dibagi dengan banyaknya rusuknya. Rusuknya ada 12 kan. Jadi berarti sama dengan 10 cm. Nah, ini panjang rusuknya. Nah, barulah kita bisa cari volume ya. Jadi volume dari kubus itu rumusnya R pangkat 3. Berarti langsung aja 10 pangkat 3, jadi dapat 1000 cm kubik gitu ya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 5. Nomor 5. Kotak gabus itu berbentuk kubus dengan volume 13.824. Salah satu permukaannya akan dicat dengan warna hijau, sedangkan permukaan lainnya dicat dengan warna kuning. Berapa luas permukaan yang warna hijau? Nah, ini maksudnya itu gini. Kita bikin, coba kakak ilustrasiin dulu ya gambarnya itu gini. Nah, ini gambar kubusnya. Jadi di sini salah satu permukaan yang akan dicat dengan warna hijau gitu kan. Jadi salah satu permukaannya mau dicat dengan warna hijau. Misal nih, yang mau dicat dengan warna hijau itu yang bagian kanan samping ini ya. Nah, ini mau dicat pakai warna hijau gitu. Nah, ini semua pokoknya dicat nih. Jadi cuma satu ini aja gitu. Nah, misalnya gini kan. Nah, ini mau dicat kan. Terus yang lainnya itu warna kuningnya. Jadi yang lainnya kuning. Jadi kita nggak usah dicat juga ya. Jadi ini pokoknya bayangin aja selain yang ini itu kuning gitu ya. Karena yang ditanyakan cuma yang hijau, jadi kita fokus sama yang hijau ini aja. Jadi berapa luas permukaan yang berwarna hijau? Nah, permukaan yang berwarna hijau ini bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti persegi kan? Nah, bentuknya kayak persegi. Kalau persegi berarti rumusnya itu kan sisi kali sisi, atau kalau pada kubus ini rusuk kali rusuk gitu ya. Berarti yang kita perlukan adalah kita harus mencari panjang dari rusuk ya. Nah, ini kita hapus dulu. Kita bikin caranya. Soalnya udah paham ya apa yang mau kita cari dan yang ditanyakan udah paham ya. Jadi
Karena udah dikasih clue di soalnya, volumenya itu 13.824, maka langkah pertama yang mau kita cari itu dulu adalah rusuk ya. Rusuk itu sama dengan volumenya udah diketahui ya, berarti akar dari volume. Nah, ini rumus untuk mencari rusuk. Akar pangkat 3 ya, sorry ini ketinggalan. Nah, karena kan kalau mau cari volume kubus rusuk pangkat 3, berarti kalau mau cari rusuknya kita akarin tapi akar pangkat 3 ya. Nah, diketahui di soal itu volumenya 13.824. Nah, mencari akar pangkat 3 itu caranya udah ada, kakak jelaskan di nanti akan ada video khususnya ya. Jadi ini langsung aja kakak bikin di sini. Nanti kakak sertakan linknya. Kalau misalnya mau belajar cara mengakar pangkat 3 kan bilangan ya. Jadi namanya akar pangkat 3 dari sebuah bilangan. Itu ada caranya, gampang banget caranya. Kalau misalnya ditonton dari awal, dipahami dari awal, itu pasti ngerti ya. Jadi nanti ada video khususnya buat membahas gimana caranya mengakarkan ini ya. Jadi ini langsung aja kakak akarin, hasilnya itu adalah 24 ya. Akar pangkat 3 dari 13.824 itu adalah 24. Nah, inilah rusuknya yang tadi itu ya. Karena rusuknya udah ketemu, berarti kalau kita mau cari luas permukaan tadi rumusnya apa? Sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk ya. Rusuk kuadrat gitu aja. Nah, karena udah ketemu R-nya 24, ya udah berarti tinggal 24 kuadrat. 24 kuadrat itu hasilnya 576, satuannya apa? Sentimeter persegi pangkat 2, karena ini yang ditanya luas permukaan bukan volume ya. Jadi jawabannya ini 576 cm. Nah, kita sekarang lanjut ke nomor 6 ya. Kita bikin di sini nomor 6. Di soalnya itu katanya si Ali memasukkan air pada cetakan es yang berbentuk kubus dengan panjang rusuknya itu 5 cm. Jika terdapat 25 cetakan es, berapa volume air yang harus ia siapkan? Ya. Jadi berarti di sini intinya kita cari volume, kemudian karena cetakan esnya ada 25, berarti kalau ini kan baru satu volume ya. Satu volume. Berarti kalau cetakan esnya ada 25, tinggal kita kali nama 25 hasilnya ya. Jadi yang panjang rusuk 5 cm ini hanya untuk satu cetakan es aja. Nah, berarti caranya volume, jadi yang mau kita cari apa? Volume dari air ya. Volume air aja kakak tulis. Jadi ini volume air yang dibutuhkan sama dengan volume dari es, volume dari cetakan es gitu ya. Cetakan es dikali dengan, jadi ini satu buah ya, satu buah volume cetakan es dikali dengan banyaknya, dikali dengan banyak cetakan gitu, cetakan es. Nah, volume dari cetakan es itu kan bentuknya kayak kubus ya, dengan panjang rusuk 5, berarti kan R pangkat 3 kali banyaknya cetakan itu ada 25 buah. Jadi berarti rusuknya diketahui 5 cm, berarti 5 pangkat 3 kali 25. Nah, udah ini tinggal dihitung hasilnya. Nanti ketemu hasilnya itu setelah dihitung adalah 3125 cm kubik. Nah, ini kalau yang ditanya liter, biasanya kalau diminta diubah ke dalam bentuk liter, berarti kita tinggal bagi dengan 1000 ya. Tapi kalau enggak, hasilnya boleh gini aja. Jadi ini jadi 3,125 liter. Nah, gini juga boleh diubah ke dalam bentuk liter, karena yang ditanya itu kan volume air ya. Nah, oke, lanjut ke soal yang nomor 7. Nomor 7. Tiap seminggu sekali Benny menguras bak mandi yang berbentuk kubus. Kedalaman bak mandi tersebut adalah 80 cm. Nah, kedalaman ini artinya tinggi ya. Tingginya.
Setelah dikuras, ia mengisinya hingga penuh. Berapa volume air yang diperlukan? Nah, berarti kita nyari volume di sini. Jadi kedalaman itu artinya sama aja dengan panjang rusuk atau panjang sisinya, ya. Jadi ini kita tinggal cari kayak biasa, volume air berarti sama dengan kedalaman itu artinya sama dengan rusuknya ya. R pangkat 3. Jadi yang kita jadikan rusuk adalah yang 80. Udah langsung aja. Jadi 80 pangkat 3 itu hasilnya adalah 512.000. Nah, ini jangan lupa satuannya ya. Karena yang diminta itu air, biasanya kita ubah ke dalam bentuk liter biar jawabannya nggak terlalu panjang seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8 ya. Nomor 8 kita tulis di sini aja. Oke. Kita baca soalnya dulu. Diketahui kotak kubus itu rusuknya 4 meter. Diisi kubus kecil dengan panjang rusuk 2 cm. Berapa kubus kecil yang dapat diisikan ke dalam kubus besar? Oke. Ilustrasinya itu seperti ini ya. Jadi misal ini ada kotak kubus, rusuknya itu 4 meter ya. Kemudian diisi dengan kubus kecil katanya kan. Nah, terus ada kubus kecil yang lain dengan panjang rusuk 2 cm. Yang ini panjangnya rusuknya 4 meter, yang ini cuma 2 cm. Nah, ini yang kecil ini mau kita masukin ke dalam yang besar. Ya, kalau misalnya cuma satu yang dimasukin ke dalam kotak yang besar itu kan masih banyak tempat yang lowong, masih banyak tempat yang bersisa. Nah, jadi yang ditanya itu berapa banyak kubus kecil-kecil ini yang dapat diisikan ke dalam kubus besar. Jadi ada berapa banyak sih kubus kecil ini yang muat masuk ke dalam si kubus besar. Berarti nanti logikanya buat nyari banyaknya ini, berarti kita cari dulu volume si kubus besar. Kemudian kita cari volume si kubus kecil, nanti dibagi. Kenapa dibagi? Karena kan kita mau membagi ruangan yang besar ini. Nah, ruangan besar yang ada pada kubus yang besar ini mau kita bagi-bagi ruangannya untuk supaya bisa si kubus kecil ini masuk ke dalamnya. Nah, seperti itu kurang lebih logikanya kenapa cara mencarinya itu dibagi ya. Oke, kita langsung aja kerjain. Nah, jadi berarti ini kita ubah dulu satuannya ya, karena kan di sini di soal diketahui itu yang besar itu 4 meter, sedangkan yang kecil 2 cm. Kalau satuannya masih berbeda seperti ini nggak bisa diselesaikan, jadi harus kita samakan dulu. Jadi berarti rusuk yang besar itu kasih RB gitu ya. Diketahui RB kan 4 meter. Berarti kita ubah dulu ke senti, kita ubah ke satuan yang kecil ya. Jadi kita ikut ke satuan yang lebih kecil. Berarti jadi berapa? 400 cm. Ingat ya, dari meter ke cm itu jaraknya 100 kan. Nah, terus jadi berarti kalau kita mau cari tadi kita mau cari apa ya? Banyak kubus ya. Oke. Banyak kubus. Banyak kubus itu berarti volume dari si kubus yang besar dibagi dengan volume kubus yang kecil. Nah, kalau volume rumus dari volume itu kan rusuk ya. Nah, karena ini yang besar berarti si RB pangkat 3 kan. Nah, dibagi dengan rusuk si kecil, kubus kecil pangkat 3 juga. RB kita udah ketemu tadi panjangnya 400 kan, berarti 400 pangkat 3 dibagi rusuk kecil berapa di soal? Ya, 2 cm ya, berarti 2 pangkat 3 gini. Nah, ini nanti dihitung hasilnya itu ketemu 400 pangkat 3 kan 400 kali 400 kali 400 dibagi dengan 2 pangkat 3 itu 8 ya. Jadi nanti ketemu hasilnya itu adalah sebentar kita coba hitung ya. Oh, dapatnya itu nanti 8 juta. Banyak ya. Nah, nih. Jadi ada 8 juta kubus kecil yang muat masuk ke dalam si kubus besar tadi gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 9. Benny dan Lina memiliki akuarium berbentuk kubus. Benny memiliki akuarium dengan panjang rusuk 30 cm. Kalau si Lina, panjang rusuk akuariumnya adalah 35 cm, berarti lebih panjang punya Lina ya. Apabila akuarium Lina diisi air hingga penuh dan dituangkan ke akuarium Benny, berapa air yang tumpah? Nah, karena punya si Lina ini lebih besar angkanya, akuariumnya, dibandingkan punya Benny, maka kalau misalnya
air yang ada di akuariumnya si Lina dimasukin ke akuarium yang punya Benny, pasti tumpah ya kan. Nah jadi yang mau ditanya itu berapa yang tumpah. Jadi berarti kalau kita mau cari air yang tumpah, itu artinya kita mencari selisihnya. Jadi nanti dikurangin caranya ya. Nah berarti langsung aja volume air yang tumpah ya. Oke, volume air tumpah gitu aja ya kakak bikin. Air tumpah sama dengan, nah berarti volume yang punya si Lina L aja dikurangi dengan volume yang punya Benny B aja. Nah rumusnya apa? Rumusnya sama ya, R pangkat 3 rusuk yang punya Lina berapa tadi? 35 pangkat 3, sedangkan yang punya Benny itu panjang rusuknya 30 pangkat 3. Nah ini tinggal dihitung, nanti yang ini ketemunya itu 42.875. Kemudian kalau ini 27 ya, 27.000. Nah ini kita kurangkan, nanti ketemunya itu 15.875. Satuannya apa? Cm pangkat 3 atau cm kubik. Nah kalau yang ditanya air kan biasanya kita ubah ke liter, berarti jadi 15, gitu ya, 15,87 5 liter. Gini juga boleh jawabannya, atau yang ini juga boleh ya, tergantung yang diminta oleh gurunya. Nah sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir ya, yang nomor 10. Kita baca soalnya dulu. Sebuah bak penampung air berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 2 meter. Harga air Rp400 per liter. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk mengisi penuh bak penampungan air tersebut ya. Nah jadi diketahui ada bak gitu ya, panjang rusuknya itu 2 meter. Baknya itu bentuk kubus. Nah harga air itu Rp400 per liter. Apa hubungannya antara panjang rusuk dengan harga air? Nah artinya gini, kalau panjang rusuknya 2 meter, berarti kan kita bisa cari volume dari si baknya ini. Nah, volume dari bak itu berarti kan sama dengan volume air yang ada di dalamnya ya. Jadi berarti kita cari dulu volume air yang bisa ditampung di dalam bak tersebut. Kalau misalnya nanti udah ketemu, berarti nanti kita kaliin dengan harga airnya, karena kan ini per liter ya. Nanti kan volume itu ketemunya hasilnya kayak gini kan, ada liternya gini. Nah kalau 1 liternya itu Rp400, berarti kalau kita ketemu misal 10 liter nih, berarti kan nanti kalau kita mau cari harga keseluruhan atau totalnya dikaliin ya. Jadi berarti caranya gini nih, kalau mau cari berapa uang ya, berarti kakak tulis saja uang gitu. Uangnya itu berarti volume dari air, volume air yang bisa ditampung di dalam bak tersebut kita kalikan dengan harganya, harga per liter. Nah volume air kan rumusnya rusuk pangkat 3, rusuknya kan udah diketahui 2 meter kan, jadi berarti 2 pangkat 3 dikali dengan harga per liter berapa? Rp400 ya, 400 ini rupiah. Nah terus ini kita kali ini kan 8 kali 400. 8 ini kan 8 meter ya, meter kubik gitu kan. Nah ini kita ubah dulu ke dalam bentuk liter ya. Dari meter ke liter itu berarti jaraknya itu 1000 ya. Nah ini kakak tulis ini, 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter ya. Nah ini, jadi berarti kalau 8 meter kubik berarti ada jadi 8000 liter ya, dikali dengan Rp400. Rp400 ini kan di soalnya per liter ya, per liter. Nah jadi berarti tinggal kita kaliin aja nih, 8000 kali 400. Jadi berarti dapat jawabannya itu 3.200.000. Ini rupiah ya. Nah gini, nah ini jawabannya. Jadi uang yang harus dikeluarkan untuk mengisi air tersebut adalah Rp3.200.000. Oke.